Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas 1.2.e mulai dari diri modul 1.2 diagram trapesium usia dan refleksi. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 11, kelas 11.121 dari UPT SPF SD Impres Baranglompo. Nah, selanjutnya perkenalkan Bapak Nasran Hatta sebagai fasilitator kelas 11.121 dan perkenalkan Bapak S. Abdul Aziz sebagai pengajar praktik di kelas 11.121. Pada trapesium usia, saya mulai memasuki jenjang SD di UPT SPF SD Impres Baranglompo, dan setelah tamat saya melanjutkan ke jenjang SMP, yaitu di SMP Negeri 28 Makassar, dan melanjutkan ke jenjang SMA Negeri 21 Makassar, dan lulus sarjana pada tahun 2012. Nah, alhamdulillah pada tahun yang sama saya mengabdikan diri sebagai guru honorer di UPT SPF SD Impres Baranglompo hingga sekarang. Nah, insya Allah pada umur 60 tahun saya akan memasuki masa pensiun. Nah, pada masa sekolah saya pernah mengalami peristiwa positif maupun peristiwa negatif. Untuk selisih usia, pada pengalaman positif berada pada umur 22 tahun. Nah, untuk pengalaman negatif berada pada umur 23 tahun. Refleksi yang pertama yaitu apa peristiwa positif dan peristiwa negatif yang saya tuliskan di sana. Nah, untuk peristiwa positifnya yaitu di mana pengalaman positif yang saya alami terjadi pada saat saya berusia 10 hingga 13 tahun, di mana pada saat itu saya bersekolah di jenjang SMP, yaitu di SMP Negeri 28 Makassar, di mana pada saat itu ada guru IPA saya yang bernama Bapak Abdul Rashid, yang begitu luar biasa sekali baiknya, sering memotivasi siswanya dalam belajar. Kemudian beliau juga selalu memberi reward kepada siswa yang mendapatkan nilai ulangan yang paling baik. Nah, hal ini memacu siswa-siswinya termasuk saya sendiri untuk betul-betul belajar dengan tekun agar bisa mendapatkan reward dari Bapak Abdul Rashid. Selain itu, pembelajaran Bapak dari Abdul Rashid selalu kami tunggu, termasuk saya sendiri. Nah, untuk peristiwa negatifnya yaitu pengalaman negatif yang saya alami terjadi pada saat saya berusia 10 tahun, di mana pada saat itu guru saya memberikan tugas matematika, kemudian orang pertama yang selesai mengerjakan soal tersebut adalah saya. Nah, akan tetapi pada saat guru tersebut bertanya kepada seluruh siswanya siapa yang sudah selesai mengerjakan soal tersebut, saya hanya diam saja karena malu dan tidak berani maju ke depan
untuk mengerjakan soal tersebut. Akan tetapi, ketika guru saya menghampiri meja saya, lalu melihat hasil pekerjaan saya, tiba-tiba guru saya tersebut langsung mencubit perut saya dan memarahi saya karena saya tidak berani naik ke depan untuk mengerjakan soal tersebut. Saya pun sangat marah dan kecewa akan sikap guru saya tersebut. Nah, untuk refleksi yang kedua, yaitu selain saya, siapa lagi pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Nah, untuk peristiwa positif yang saya alami, pihak yang terlibat selain saya adalah yang pertama, guru IPA saya yang bernama Bapak Abdul Rashid yang selalu memberi motivasi para siswa-siswinya dalam belajar. Kemudian, wali kelas saya yang mengajar saya dengan sabar dan penuh dedikasi sehingga saya mampu meraih prestasi yang baik. Nah, yang ketiga, teman-teman sekelas saya yang selalu antusias untuk belajar bersama dan bermain bersama. Nah, yang terakhir ada orang tua saya yang selalu mendukung saya dalam belajar dan memberi motivasi serta apresiasi dari setiap proses yang saya jalani. Nah, selain daripada peristiwa positif, peristiwa negatif yang saya alami, pihak yang terlibat di dalamnya antara lain yaitu wali kelas saya, di mana beliau mengajar dan mendidik saya sangat tegas. Meskipun beliau seperti itu, saya mendapat banyak ilmu dan tidak suka dengan cara yang ia gunakan untuk memberi hukuman kepada siswa-siswinya. Nah, meskipun begitu, siswa saya merasa dan tidak dendam dalam memaafkannya, karena saya memahami ia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk muridnya. Kemudian ada juga teman-teman sekelas saya yang juga merasakan hal yang sama. Nah, untuk refleksi yang ketiga yaitu dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang. Nah, pada pengalaman positif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan yaitu yang pertama, bahagia atas prestasi yang diraih. Kemudian termotivasi untuk menggapai cita-cita setinggi langit. Kemudian selanjutnya selalu termotivasi dan antusias dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Abdul Rashid. Kemudian yang keempat, bersyukur atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ia berikan kepada saya. Kemudian bangga pada usaha yang saya lakukan. Dan yang terakhir, kagum pada guru-guru, terutama pada Bapak Abdul Rashid yang telah mengajar saya dengan sabar mulai dari tidak tahu apa-apa hingga mahir dalam membaca dan menulis. Nah, pada peristiwa negatif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan, yang pertama, sedih karena tidak semestinya diperlakukan kasar. Kemudian kecewa karena guru tidak menanyakan alasan kenapa saya tidak berani maju ke depan untuk mengerjakan soal. Dan yang ketiga, minder karena tidak bisa berekspresi dan berpendapat. Nah, yang keempat, marah karena mendapat hukuman padahal tidak merasa berbuat kesalahan. Nah, yang kelima, kecewa karena merasa tindakan guru tersebut bukan contoh yang baik. Nah, yang terakhir,
sakit hati karena mendapatkan kekerasan fisik. Nah, untuk refleksi yang keempat, yaitu mengapa momen yang terjadi di masa sekolah dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya sekarang dan masa yang akan datang. Nah, untuk momen yang saya rasakan dan masih mempengaruhi diri saya di masa sekarang karena peristiwa tersebut sangatlah berkesan di hati saya, baik itu peristiwa positif maupun peristiwa negatif. Hal ini terjadi karena pada saat sekolah otak saya sedang berkembang dan mampu merekam peristiwa yang terjadi. Nah, pengalaman positif menjadikan saya gigih dalam berjuang sampai saat ini. Sedangkan pengalaman negatif menstimulasi otak saya dan membentengi selalu waspada hingga sekarang. Nah, refleksi yang kelima yaitu pelajaran hidup apa saja yang bisa saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Nah, untuk pelajaran yang bisa saya petik yaitu yang pertama, tidak menyerah dalam berjuang meskipun kadang tidak mendapatkan keadilan, terus menentukan arah secara adil dan bijaksana. Nah, yang kedua, menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan prinsip seperti padi, mendidik murid dengan penuh kesabaran. Nah, yang ketiga, menjadi teladan dan memberi contoh yang baik dalam mendidik dan menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, untuk refleksi yang terakhir yaitu bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Nah, peran guru itu sendiri yaitu mempunyai peran penting dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Karena bagi murid, sebab guru itu digugu atau ditiru. Nah, saya berharap video yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru lainnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.